Kembali bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa. Banyak argumen yang menyatakan bahwa di masa PSBB atau work from home di rumah saja yang kita sendiri memang ya bisa dibilang cukup lama dan bosan. Ada dua hal mungkin yang bisa kita petik. Kalau kita bisa merubah sesuatu atau sama sekali tidak berubah. Nah, kalau banyak yang mungkin dari sebagian Anda melihat bahwa sendiri di rumah, work from home adalah suatu hal yang memang menjenuhkan, iya. Tapi ketika kita bisa melihat peluang dan merubah kejenuhan tadi untuk menjadi satu potensi bisnis, nah inilah yang somehow kita bisa bilang blessing in disguise. Jadi ada berkah di balik semua keterbatasan yang kita punya. Kalau di awal kita sudah berbincang mengenai janda bolong, hidroponik. Nah, di segmen ini saya akan coba menggali insight dari seorang pengusaha masker dan APD. Beliau ini saya dengar juga dulunya pengusaha kafe yang juga agak terseok di tengah pandemi dan akhirnya beralih menjual masker dan APD langsung. Dari Purwokerto ada Mas Pujianto di sambungan Zoom kita. Assalamualaikum Mas Puji. Waalaikumsalam Mas Juno. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Juno. Sehat, Luar biasa. alhamdulillah. Ini jauh loh Purwokerto, Jakarta loh. Ya, Betul. terima 5 kasih jam loh sudah lah. bergabung. Sama-sama Mas Baik, Juno. Mas Puji, kalau tadi saya sebut Anda di awal punya bisnis lain ya Mas, sebelum masker dan APD ini. Pengusaha kafe seperti itu? Kalau kafe itu sebenarnya beberapa periode yang lalu Mas Juno. Waduh, seperti pilkada nih periode. Terus? Terus kemudian sebenarnya basic kita memang di konveksi Mas Juno. Oke. Jadi mengangkat kaos khas Banyumasan gitu. Mas, kalau Anda konveksi ya, dan ini sekarang produksinya nih masker dan APD seperti itu? Betul. Oke. Ini banting setir atau memang sebenarnya konveksinya memang sudah fokus di ini atau sebelumnya Anda rubah nih? Enggak. Jadi kita memang melakukan pivot atau banting setir Mas Juno. Baik. Iya, sebelumnya itu kita memang di konveksinya tapi lebih ke clothing dan merchandise-nya Mas Juno. Baik. Semenjak COVID masuk tuh, awal Maret lah kurang lebihnya, akhirnya kita mencoba menangkap peluang masker kita mulai mainkan, dan alhamdulillah masker itu mulai dari puluhan piece, ratusan, ribuan, puluhan ribu, sampai 1 juta piece kita pernah mengerjakan masker kain non medis tersebut. Oke. Tuh. Jadi sampai akhirnya nggak berhenti di masker kain non medis Mas Juno, Ya. kita juga mencoba menangkap peluang apalagi nih yang bisa kita mainkan di masa pandemi ini. Akhirnya kita coba mainkan juga APD, hazmat coverall gitu. Baik. Dan akhirnya tadi produksinya masker lalu diikuti APD seperti itu ya Mas ya? Betul. Oke, alhamdulillah bisa survive. Nah Mas, kalau bicara peluang yang Anda lihat ini, berarti Anda banting setir ini beralih ke masker dulu, itu ketika awal pandemi, berarti di Maret, April, seperti itu? Awal pandemi, awal Maret persis Mas Juno. Oke. Nah ketika Anda melihat bahwa masker, ini kenapa Anda kepikiran masker Mas? Kenapa atau memang Anda sudah melihat bahwa ini sesuatu yang dibutuhkan di tengah pandemi nantinya? Oke, jadi awalnya itu teman saya itu ngorder masker hanya kalau nggak salah 20 piece waktu itu Mas Juno. Kemudian dari situ saya berpikir ini masker kok ada order 20 piece. Kemudian saya coba analisa karena saya memang senang menganalisa keadaan. Sampai akhirnya kita ngambil keputusan untuk kita up deh coba masker kain non medis ini. Ternyata alhamdulillah luar biasa, respon market luar biasa. Waktu itu pemain masker yang retail itu belum banyak Mas Juno di area Banyumas dan sekitarnya. Sampai akhirnya kita masif, alhamdulillah marketnya dapat. Kemudian berawal dari situ kita mulai naik lagi, kita main project sampai akhirnya kita berhasil mendapatkan order sejumlah 1 juta piece masker Mas Juno. Oke, baik. Nah kalau produksi masker sendiri Mas, dari yang awal pandemi sampai sekarang, berarti dengan kata lain kita bicara omset cenderung tadi bagus ya? Sangat bagus. Sangat Bahkan bagus. Kita alhamdulillah mengalami kenaikan lebih dari 500% Mas Juno selama pandemi. Luar biasa, kelihatan dari senyumnya Mas. 500% ya. Nah kalau distribusi sendiri, ini dikirim kemana saja atau untuk pasar Purwokerto atau luar Jawa atau seperti apa? Enggak, kalau yang proyek-proyek besar kita kemarin ke area Semarang, kemudian terakhir juga kita kirim ke Jakarta Mas Juno. Udah sampai Jakarta ya? Jakarta, betul. Oke. Nah, dari masker lalu ke APD.
Ini kenapa Mas, APD? Karena kan banyak pengusaha masker ya sudah fokusnya ke masker saja. Beberapa saya juga sempat wawancara kemarin sudah menggeluti masker ya sudah stuck di sana. Anda ini juga produksi APD. Ini awalnya seperti apa? Dari masker itu kan tadinya saya main retail tuh Mas. Ya, Kemudian retail. retail sudah mulai banyak, saya naik main project-project. Nah, kemudian sudah banyak yang main project juga. Saya akhirnya berpikir konveksi rata-rata bisa bikin masker, tapi yang bisa bikin APD masih sangat jarang. Akhirnya saya main tuh APD. Dan kemudian saya urus juga izin edarnya, izin produksinya sampai ke Kemenkes. Alhamdulillah disitulah boom lagi. Kita menang lagi di situ. Nah, gitu, jadi Mas memang Dino. kualitasnya tadi sesuai standar tadi ya Mas ya? Betul, betul. Jadi APD-nya bukan sembarang bikin ya bentuknya Iya. tadi alat pelindung diri, tapi tadi ada izin dari Kemenkes tadi ya? Betul Nah, sekali. oke, kalau maskernya sendiri Mas, kita tahu sekarang kan masker kain ada standar yang harus dipenuhi, ada SNI seperti itu. Mas Puji dari awal atau sekarang ada yang berubah nggak? Standar maskernya seperti apa? Enggak sih, karena dari awal kita memang main di double dua Ya, play. play itu ya. Kemudian apalagi kalau yang Jakarta Mas Juno, karakter order dari Jakarta itu memang selalu 3 play. Kemudian di tengah pasti ada lapisan spons-bonnya. Sedangkan kalau saya baca literasi, SNI itu minimal 2 play. Kemudian ada lapisan yang memang itu karakternya seperti spons-bon, artinya bisa kedap air gitu Mas Juno. Dan juga tadi bisa ditaruh untuk tisu ya di tengah-tengahnya. Betul. Pelapis seperti itu. Baik. Betul. Nah Mas, kalau kita bicara Anda sendiri sekarang produksi APD dan masker untuk pekerja sendiri. Ada berapa orang Mas yang dipekerjakan dari awal sampai sekarang? Kalau yang memang internal kita kurang lebih ada 17 sampai 23 orang. Waduh, lumayan ya? Alhamdulillah lumayan. Dan kita kemarin baru penambahan juga 5 orang baru. Oke. Alhamdulillah ya Mas bisa saling bantu ya, karena kita tahu Ya. di masa pandemi ini banyak sekali orang yang harus dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, dan kalau kita tadi bisa membantu saudara-saudara atau paling tidak orang-orang dekat, ini luar biasa pahalanya. Betul, Baik. semoga. Dan memang prinsip saya Mas Juno, artinya jangan sampai kita merumahkan. Betul, betul. Akhirnya gimana caranya kita yang harus tetap bisa bertahan bahkan melesat gitu loh, sehingga karyawan jangan sampai dirumahkan. Prinsipnya gitu sih. Oke, Mas Puji, kalau mungkin ada sebagian yang nonton sekarang ingin coba bisnis buat masker nih, pembuatan masker. Anda dari awal pandemi sudah bergelut sampai sekarang. Apa sih Mas tips yang mungkin yang utama sekali ketika kita kepikiran atau pengen punya bisnis ya, mungkin masker atau ya hal-hal yang terkait dengan pandemi. Apa yang harus dilakukan kalau dari pengalaman Mas Puji? Oke, yang pertama memang kalau sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, maka harus punya jiwa adaptif yang tinggi. Jadi harus sangat fleksibel ketika kondisinya seperti ini. Maka kita jangan menyerah, tapi harus kita cari cara lain. Nah, kemudian sekarang itu yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kapasitas. Karena untuk penanganan COVID itu butuh cepat dan butuh kapasitas banyak. Maka dari itu kita harus mengkondisikan tim kita agar mampu melakukan produksi dengan kapasitas yang tinggi, kemudian dengan waktu yang cepat. Itu ketika kecepatan bisa kita jaga, kemudian kapasitasnya bisa kita naikkan, maka di situ kita akan memenangkan market yang memang lagi membutuhkan produk tersebut, Mas Jun. Oke, jadi daya adaptif tadi ya harus responsif juga ya, karena kita tahu pasar juga tadi demand-nya tinggi, pasti kita akan macam-macam orang mintanya segala macam, kita harus bisa mewujudkan. Nah Mas, kalau bicara tantangan sendiri, kalau Anda sendiri sampai sekarang apa sih Mas yang Anda rasa sebagai salah satu tantangan terbesar untuk Anda pengusaha APD dan masker? Oke, tantangan yang cukup besar apa ya? Karena alhamdulillah selama pandemi ini memang saya termasuk orang yang beruntung Mas Juno. Jadi saya merasa tidak ada tantangan dan prinsip saya tantangan yang berhasil kita lewati akan menguatkan. Jadi saya menikmati saja proses-proses yang ada saat ini. Gitu. Jadi Mas Puji juga contoh bahwa kalaupun kita gagal di awal ya dengan segala keterbatasan, bahwa sebenarnya kita bisa bangkit dengan potensi yang kita punya ya Mas ya. Betul. Asal tadi memang adaptif, responsif segala macam, karena kita tahu ya di tengah pandemi ini semua sulit Mas memang ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana kita mengolah potensi dan dengan segala keterbatasannya untuk melihat peluang. Nah Mas, kalau bicara sekarang sudah masker, APD, selanjutnya ada hal lain yang Mas Puji
kerjakan juga atau yang akan coba dibuat ke depannya seperti apa? Oke, saat ini selama COVID memang kita konsen untuk bagaimana market oriented. Jadi Baik. market kebutuhannya apa, kita fokus di situ. Artinya kita tetap konsen di masker kain non medis dan juga APD, Mas Gino. Ya, oke. Begitu. Mas, kalau modal Mas di awal, kisaran berapa sih Mas? Kalau di awal ngerintis atau di awal selama pandemi ini? Ya, di awal selama pandemi misalnya. Di awal pandemi modal nggak banyak deh. Kita paling hitungan berapa puluh juta kok. Untuk masker ini ya? Betul. Nah, oke. Jadi kisaran seperti itu dan asal tadi gigi bisa cepat balik ya Mas ya? Betul Mas Gino. Nah, baik. Mas Puji, terima kasih atas waktunya dan juga tadi bagaimana pengalamannya luar biasa. Semoga makin selalu dalam berkah Allah, bisa memanfaatkan tadi banyak potensi dan bisa membantu saudara-saudara kita yang ya tadi tidak punya pekerjaan. Dan kalau bisa jangan sampai mereka bisa dirumahkan ya Mas ya. Karena kita sama-sama tadi saling bantu survive di masa pandemi ini. Terima kasih Mas Puji. Sama-sama, Salam Mas untuk Gino. Purwokerto, nanti saya ke Purwokerto ya kapan-kapan ya. Siap Mas Gino. Siap, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara, dan kita bisa banyak sekali cerita inspiratif dari segmen 1 soal janda bolong, hidroponik, dan juga tadi penjual masker dan juga APD. Semoga kita bisa tadi membuka inspirasi atau juga hal-hal lain yang mungkin Anda belum ke-trigger nih untuk buat apa, dengan tadi tontonan dan juga inspirasi dan juga cerita dari narasumber kami bisa membuka hati dan pikiran kira-kira mau buat apa selama pandemi. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Herjuno Syaputra. Terima kasih. Sampai jumpa.